Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas C Kampus Palembang dari kelompok 5 menyampaikan materi tentang Case of Mama Lazy. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Zara, Anissa, Angelina, Bintang, Baharudin, Rafif, Tegar, Yusrina, Nabila, Cindy, dan Fadila. Dan di sini saya akan menyampaikan tentang kasus posisi. Pada tanggal 14 Februari 2017, pemohon mengajukan keluhan kepada CPO tentang kewajiban kerahasiaan dan mengajukan permohonan untuk dicabut setidaknya sebagai agar tidak dapat menginformasikan kepada publik tentang posisinya setidaknya mengenai informasi yang disebarkan oleh CPO pada tanggal 13 Februari 2017. Pada tanggal 4 Oktober 2017, pemohon mengajukan banding. Dia tidak setuju secara ekstensif dengan temuan fakta pengadilan tingkat pertama, penilaian bukti penerapan hukum pidana substansi dan prosedural. Dan hasil dari persidangan menunjukkan bahwa versi tentang peristiwa lebih masuk akal. Legal issue. Pemohon mengadukan kepada CPO bahwa haknya atas praduga tak bersalah telah dilanggar karena penegakan kewajiban kerahasiaan. Menuduh bahwa materi berkas kasus telah diberikan kepada patriarkat dan CPO terus menginformasikan kepada publik. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan instrumen hukum. Berdasarkan pasal 34 Konvensi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar atau Konvensi oleh warga negara Georgi Tuan Gorgi Mama Lazy pemohon pada tanggal 31 Januari 2019. Instrumen hukum yang menjadi pertimbangan dalam kasus tersebut antara lain pasal 6 ayat 1 dan 2 Konvensi. Pemohon mengeluh bahwa pengadilan pidana tidak adil karena ketidakmampuannya untuk menantang keadaan di mana bukti yang memberatkannya. Pasal 35 ayat 1 Konvensi untuk memberikan kesempatan kepada negara-negara penandatangan untuk mencegah atau memperbaiki pelanggaran yang dituduh sebelum diajukan ke pengadilan. Namun satu-satunya pemulih yang akan dilakukan adalah yang terkait dengan pelanggaran yang dituduh dan pada saat yang sama tersedia dan memadai. Analisis. Dalam kasus ini, pengadilan memperhatikan contoh kasus hukum domestik yang diajukan oleh pemerintah untuk memajukan efektivitas upaya hukum perdata dalam konteks hak atas praduga tak bersalah. Pada 19 Mei 2017, jaksa penuntut dalam kasus pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Kota Tbilisi meminta agar persidangan ditutup untuk melindungi kepentingan keadilan moral publik, ketertiban umum, dan privasi. Perspektif dari hak pembelaan adalah masalah berdasarkan pasal 6 dapat muncul dalam hak apakah bukti yang diajukan untuk atau melawan terdakwa disajikan sedemikian rupa untuk memastikan pengadilannya. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum dan pejabat publik lainnya sebagai penegak hukum telah bertindak sewenang-wenang karena pemohon tidak diberikan kesempatan untuk menantang atas bukti-bukti yang para penegak hukum tersebut peroleh. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa pengadilan yang adil yang jaminannya merupakan salah satu prinsip dari setiap masyarakat demokratis dalam pengertian konvensi. Oleh karena itu, pemohon seharusnya mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum selama dalam proses peradilan, sehingga ia tidak akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat sebelum adanya vonis dari hakim. Melihat pada respon publik terhadap pemohon, maka pengadilan harus memberikan tindakan yang tegas untuk menerangkan terkait proses peradilan yang sedang berjalan, karena pemohon berhak mendapatkan asas praduga tak bersalah sebelum adanya vonis dari hakim. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.